Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udil Wafa dengan NIM 177221080. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri, berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Jadi video ini dibuat untuk tugas UAS mata kuliah rancangan aplikasi perpustakaan yang diampu oleh Pak Yunus, Pak Imam, dan Pak Fahmi. Jadi di sini saya akan menunjukkan sipus. Sebelum menunjukkan sipus atau sebelum menjalankan sipus, kita perlu untuk menyalakan exam terlebih dahulu. Setelah exam ini sudah menyala, kita pergi ke browser, lalu masuk ke sipus menggunakan localhost/sipus. Dan untuk melihat database-nya, kita pergi ke localhost/phpMyAdmin. Nah, yang pertama itu kita coba untuk entry data buku. Ini adalah tampilan sebelum kita mengentry data buku. Kita masukkan kode bukunya AA00 AA013. Judul motivasi hidup. Ngarang Ulil, penerbit Gramedia, tahun terbitnya 2024, ISBN masih hidup, kota terbit Surabaya, nomor Nah, untuk catatannya ini opsional, bisa diisi atau tidak, kita simpan. Nah, setelah disimpan, tampilan entry data bukunya akan seperti ini. Untuk melihat hasilnya itu kita bisa lihat di monitoring data buku. Kita lihat motivasi hidup ini sudah masuk. Kita lihat di database sipus buku. Ini motivasi hidup sudah masuk. Lalu karena ini kode bukunya belum masuk, kita coba untuk edit. AA013. Itu kita enter, terus simpan. Ini motivasi hidup. Sudah ada kode bukunya, kita lihat di database. Refresh. Nih, sudah ada. Lalu, kita coba untuk menghapus data buku motivasi hidup ini. Coba delete. Sudah tidak ada. Kita coba di database. Ini juga sudah tidak ada. Lalu kita coba ke entry data anggota. Nah, di entry data anggota ini kita perlu memasukkan kode anggota, KTP, nama, dan gender dan alamat. A010 KTP, nama laki, gender laki-laki, alamat Ubeng Jaya. Simpan, kita simpan. Nah, jika sudah tersimpan, ini tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di monitoring data anggota. Ini Taki sudah masuk di sini. Lalu kita lihat di database.
anggota sudah masuk lagi. Lalu kita coba untuk edit nama jadi kita enter, simpan. Ini sudah masuk. Kita lihat di database, refresh, sudah masuk. Lalu kita coba untuk menghapus data anggota ini. Nah, sudah terhapus. Di database juga sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita coba untuk transaksi peminjaman. Nah, untuk transaksi peminjaman ini kita perlu memasukkan kode anggota dan input kode buku. Kita coba kode anggota, kita lihat dulu. 8. Input kode buku PA 0017. Simpan. Nah, sudah muncul 17. Kita lihat di peminjaman. Nah, ini sudah juga muncul. 08 menyimpan 17. Selanjutnya untuk soal khusus yaitu pencarian buku pada opak berdasarkan judul atau penulis. Nah, opak di situs ini berada di home. Jadi kita ke home untuk mencari opak. Nah, kita coba masukkan pertama dengan judul buku. Kita coba nih, laut bercerita. Laut bercerita. Kita coba lihat di monitor data buku dulu. Bangsa Negara. Enter. Nah, ini sudah muncul judul dengan kata bangsa. Ini kita coba dengan memasukkan pengarang. Kita coba Supardi aja. Enter. Nah, sudah muncul di sini. Lalu soal selanjutnya, laporan peminjaman buku dengan menampilkan nama peminjam, judul buku, tanggal peminjaman, dan jumlah denda yang perlu dibayar untuk keterlambatan. Peminjaman dikatakan terlambat jika peminjaman lebih dari 7 hari dan denda tiap harinya sebesar Rp500. Bagi yang tidak terlambat, dendanya ditampilkan 0. Nah, kita ke laporan dan data peminjaman ini sudah terdapat tabelnya. Kita hanya perlu menambahkan denda dan nominal dendanya berapa. Nah, untuk mengeditnya itu kita perlu ke file proses, lalu data peminjaman, edit. Nah, untuk menambahkan tabel itu kita tambahkan di sini. Caranya sama seperti yang atas, jadi kita cukup dengan menyalin saja yang atas, lalu diganti dengan denda. Kita save, kita lihat apakah sudah masuk kolomnya. Refresh, ini sudah masuk. Lalu kita tinggal menambahkan sintaks untuk menampilkan dendanya. Awalnya sama seperti yang atas, DD, lalu PHP ini. Kita kopaskan saja. Lalu di bawahnya kita masukkan persamaan atau yang diketahuinya. Nah, yang diketahui adalah tadi denda per hari keterlambatan sama dengan 500. Di koma, lalu dibuat juga persamaan bagaimana cara menghitung berapa hari dia terlambat. Dari keterlambatan. Nah, karena ini di row 3 itu isinya tanggal peminjaman, maka itu yang digunakan untuk menghitung berapa hari dia terlambat. Jadi kita kupaskan saja row 3 di sini. Untuk menghitung selisih harinya kita dikurangi 7, koma juga. Lalu cara menghitung dendanya kita masukkan kondisinya. Kondisi kenapa sih kok ada denda ini? Kenapa kok ada denda itu? Karena dia meminjam lebih dari 7 hari. Seperti yang di sini. Jadi kita tinggal kopaskan yang ada di sini. Lalu, bagaimana
ini terdapat jawaban eh, apabila dia memang terlambat atau apabila dia terkena denda dan apabila dia tidak terkena denda. Apabila dia terkena denda, itu cara menghitungnya adalah denda per hari keterlambatan dikali dengan eh, hari keterlambatan dibanding atau ini jika dia tidak terkena denda, yaitu ditampilkan 0, koma. Lalu untuk menuliskan jawabannya kita pakai echo, karena ini denda dalam bentuk mata uang, jadi dituliskan rupiah. Lalu untuk menghitung ribuan itu atau ratusan biasanya menggunakan number format. Nah, dalam number format ini ada apa sih yang dihitung, apa sih yang ada di number format ini? Itu tuliskan denda. Lalu seperti yang di sini, integer desimal, berapa angka di belakang koma yang diinginkan. Karena ini angka ribuan atau ribuan, untuk menghitung denda atau ratusan, itu maka tidak ada angka di belakang koma. Lalu selanjutnya, ini untuk menuliskan desimal kita menggunakan koma, dan untuk menuliskan angka ribuan kita menggunakan titik. Menggunakan titik koma, dan selesai kita tutup dengan menggunakan ini. Kupas, lalu save, dilihat hasilnya. Nah, ini sudah tampil dia telat-telatnya ini. Lalu untuk tugas yang soal bonus, pembuatan akses kontrol memerlukan login sebelum menggunakan untuk data buku, data anggota, dan peminjaman pengembalian buku. Nah, di sini data buku belum ada, jadi kita perlu untuk membuat data buku dulu. File proses, kita kopikan monitoring buku ini, ubah menjadi data buku, ya, kita buka, aduh, nah, buka, ini, kita salinkan sintaks login dari buku tamu yang sudah ada. Nih, kita kopikan saja dari sini sampai sini. Lalu bawahnya juga yang ini. Nah, ini lalu karena ini tidak ada edit, sedangkan di monitoring tadi ada edit, jadi ini kita hapus bagian aksi. Ini juga dihapus. Kita save dulu. Lalu agar berjalan, ini kita ke indeks. Nah, ini di indeks. Ini kita samakan sama data peminjaman, jadi ini cetaknya dihapus. Lalu ditambahkan di bawahnya login ini. Kita kopaskan saja data buku. Kita save. Untuk melihat, kita pergi ke incognito. Kita ketikkan localhost. Nah, kita cek di data buku. Ini
Sudah terdapat tulisan maaf, Anda harus login. Lalu setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ini kita close dulu. Terus selanjutnya untuk data anggota, ini karena data anggota juga tidak ada, maka kita lihat, kita kopikan sama seperti yang tadi, kita kopikan monitoring data anggota, ganti data anggota. Bentar, kita buka, sudah kita buka, kita salinkan sama seperti tadi. Caranya, ini. Lalu kita juga hapus ini, bagian edit dan aksi. Anda, ini kita ganti ke data anggota. Save, kita pergi ke indeks lagi. Lalu kita tambahkan, ini karena tadi menu data anggota belum ada, jadi kita tambahkan di sini. Drop down-nya, kita ganti dengan data anggota. Anggota. Data anggota. Nah, di sini juga ditambahkan lagi. Save. Kita lihat lagi, kita buka incognito. Terus, kita cek, ini sudah ada ya drop down-nya. Lalu kita buka. Nah, bisa muncul, maaf Anda harus login. Kita close lagi. Lalu untuk peminjaman ini karena sudah ada uh, sintaksnya, kita tinggal menambahkan sintaks untuk menambahi login. Ini kita kopikan saja. Dan bawah juga. Ini sudah kita save. Kita buka lagi melalui incognito. Terus slash reviews. Lihat di peminjaman. Ini sudah muncul seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.